Pemirsa, setelah gagal total di 2 pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akhirnya PSSI secara resmi pecat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Meski memiliki durasi kontrak selama 2 tahun, tetapi kerjasama diakhiri di tengah jalan. Patrick Kluivert secara resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengumumkan pemecatannya di akun resmi federasi pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam keterangannya, PSSI menyebut bahwa pihaknya dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia telah sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Sebelumnya, mereka terikat kontrak kerjasama selama 2 tahun. Pemecatan dilakukan setelah Kluivert gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tersingkir setelah kalah dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1 di putaran keempat babak kualifikasi grup B pada Oktober ini. Dalam pernyataan di situs resmi PSSI, penghentian kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan di bawah Patrick Kluivert tersebut tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior, timnas U23 dan juga timnas U20. PSSI juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam postingan Instagramnya mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan. Erick juga akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi timnas Indonesia berikutnya agar bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Sementara itu, pengamat sepak bola Haris Pardede atau yang biasa disapa Bung Harpa mengatakan jika memang pemecatan Kluivert berdasarkan tekanan publik, berarti PSSI mendengar dan akan menjadi pembelajaran untuk memilih pelatih pengganti ke depannya. Saya pikir kalau itu yang terjadi karena ada tekanan publik dan tekanan publik yang realistis, bukan hanya dasar kebencian, ya bagus, nggak ada masalah. Artinya memang ini jadi pelajaran bahwa mulai sering-sering dengarkanlah fans, sering dengarkanlah suara-suara fans. Tidak harus selalu diikutin ya, karena belum tentu juga usulan dari kita itu tepat. Tapi paling tidak jangan di counter, jangan di blacklist, ya jangan pakai buzzer untuk mempengaruhi opini masyarakat. Biarkanlah itu tumbuh secara natural. Nah, nanti PSSI akan menyaring melalui mekanisme ESCO dan lain-lain. Nah, dari situlah akan memperkaya mereka dalam mengambil keputusan, sehingga tidak ada lagi tuh nanti Mbak memilih pelatih dengan alasan-alasan yang lucu begitu. Saya harapkan nanti siapapun yang ditunjuk pelatihnya, saya tidak mau terlalu jauh, itu memang punya dasar argumen yang kuat, punya visi yang jelas yang selaras dengan keinginan kita untuk lolos ke Piala Dunia, lalu kemudian nanti ada AFF tahun depan, dan juga ada Piala Asia 2027 awal, supaya jangan lagi kita memilih kucing dalam karung. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia sejak 8 Januari lalu, menggantikan Shin Tae-yong dari Korea Selatan yang dipecat beberapa hari sebelumnya. Pelatih Belanda berusia 49 tahun itu semula dikontrak dengan durasi 2 tahun, tetapi kerjasama diakhiri di tengah jalan. Tim Liputan Metro TV. Usai resmi berpisah dengan timnas Indonesia, Patrick Kluivert berterima kasih kepada para supporter dan mengungkapkan rasa kecewanya gagal mengantarkan timnas Garuda ke Piala Dunia 2026. Lewat media sosial pribadinya, Patrick Kluivert mengungkapkan kata-kata perpisahan dan pelatih asal Belanda itu mengaku kecewa karena gagal meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Kluivert mengaku bangga dengan apa yang sudah dibangunnya di timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada supporter, pemain, staf, kepelatihan dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa mengenai pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia oleh PSSI, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola. Dan kali ini kita bergabung dengan Bungkus. Selamat sore Bungkus. Selamat sore Yohana.
Bungkus, bagaimana Anda melihat pemecatan Patrick Kluivert oleh PSSI saat ini? Sudah tepatkah pemecatan ini atau mungkin terlalu cepat juga? Bagaimana menurut Anda? Iya, menurut saya ini keputusan yang tepat dan sama sekali tidak mengagetkan ya. Dalam sepak bola memang kalau Anda memegang sebuah tim, kemudian Anda mendapatkan targetnya tidak tercapai, maka hukum yang berlaku adalah Anda harus bertanggung jawab. Nah, salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah entah itu mengembalikan kepercayaan, mengundurkan diri, atau yang paling berat biasanya diberhentikan. Nah, itulah yang sekarang dialami oleh Kluivert. Kluivert menangani timnas ini kan juga tidak sebentar ya, waktunya cukup lama, hampir 1 tahun, dan dia bukan sekedar punya waktu, tapi juga punya dukungan yang luar biasa. Dia bisa mendapatkan semua tim teknis yang dia inginkan, asisten pelatih, tim analis, tim fisioterapi, pelatih kiper, semua dia dapatkan. Dia juga mendapatkan tambahan pemain timnas yang dia inginkan. Ada kiper Emil Audero, penjaga gawang yang luar biasa. Di tengah ada Joy Pelupesi, kemudian ada Kevin Dix, di depan ada Emiliano Jonathan, ada Olormeni. Ini tambahan yang luar biasa, yang sangat memperkuat kualitas tim dibanding di kualifikasi sebelumnya ketika masih ditangani oleh pelatih yang lama ya. Dengan materi pemain yang sebagus itu, tentu hasilnya harusnya jauh lebih bagus. Tapi kalau kita lihat statistik kan tidak menggembirakan. 6 pertandingan resmi itu hanya 2 kali menang dan 4 kali kalah, dan kalahnya di pertandingan-pertandingan yang sangat penting, melawan Jepang, melawan Australia, melawan Arab Saudi, melawan Irak. Jadi memang tidak ada yang bisa dibanggakan. Maka konsekuensi yang paling lumrah adalah memang menyerahkan tanggung jawab, mengembalikan kepada PSSI. Lalu menurut Anda, selain faktor karena gagal total keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apalagi menurut Anda faktor yang membuat Patrick Kluivert harus angkat kaki walau kontraknya sebenarnya kan masih tersisa panjang ini, Bungkus? Iya, karena seperti yang saya bilang tadi, dia mendapatkan semua yang dibutuhkan oleh seorang pelatih, tambahan amunisi yang luar biasa, tapi tidak bisa memaksimalkan. Kalau kita lihat permainan timnas di 2 kali pertandingan kualifikasi putaran keempat, itu kan PR-nya masih sama. Kita masih minim dalam produktivitas gol, kita masih minim dalam kreativitas, kita masih kurang solid lini pertahanan. Itu kan persoalan yang sudah kita alami di beberapa waktu sebelumnya. Sebelum masuknya pemain-pemain baru yang kualitasnya sangat baik ya. Harusnya persoalan-persoalan itu dengan datangnya pemain-pemain baru yang berkualitas kan bisa ditangani oleh pelatih timnas yang baru, Patrick Kluivert. Tapi kan itu ternyata tidak terjadi. Artinya Kluivert datang dengan jajaran asistennya yang sangat bagus kualitasnya, tapi di lapangan tidak tercermin perbaikan itu. Jadi memang menurut saya bukan semata soal hasilnya yang tidak bisa tidak membanggakan, tapi peningkatan level permainan timnas pun di eranya Kluivert ini tidak signifikan, tidak cukup menggambarkan adanya peningkatan kualitas dari sisi materi pemain. Itu ya, tidak maksimal ya. Apakah juga mungkin Anda mendengar kasakusuk ada faktor ruang ganti yang membuat mungkin suasana kurang nyaman begitu sehingga tidak maksimal untuk memainkan para pemain? Itu persoalan yang, kalau itu menurut saya persoalan yang harus menjadi pelajaran buat PSSI, bahwa dalam sepak bola kesamaan bahasa itu bukan satu-satunya ukuran ya, bukan satu-satunya ukuran kebersamaan di dalam tim, kekompakan, kolektivitas itu akan terbangun hanya karena kesamaan bahasa gitu loh. Ternyata kan tidak terbukti juga, tidak otomatis bahasanya sama terus bisa mengatasi semua persoalan, kan enggak juga. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga bagi PSSI ke depannya dalam menentukan pelatih baru pengganti Kluivert nanti, harus lebih hati-hati, tidak sekedar menggunakan parameter-parameter yang sebetulnya tidak teruji, soal kesamaan bahasa, soal chemistry. Kan itu semua tidak terbukti sekarang. Jadi yang penting itu pelatih yang punya konsep, pelatih yang punya kemampuan menjelaskan konsepnya kepada pemain, merangkul pemain, meramu pemain, materi pemain yang ada. Dan ke depan menurut saya PSSI tidak perlu tergesa-gesa buru-buru merekrut pelatih baru. Lakukan dengan cara yang proper, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nggak harus bulan sekarang berhenti Kluivert, bulan November harus ada pelatih baru. Nggak harus. Kita sampai akhir tahun pun nggak apa-apa. Beri kesempatan pelatih-pelatih bagus yang berkualitas, yang tertarik memelatih timnas Indonesia itu untuk datang mempresentasikan konsepnya. Lalu kita pilih yang terbaik. Karena kita tidak punya ketergesa-gesaan, kita punya waktu yang panjang. Target utamanya tetap harus lolos ke Piala Dunia 2030. Berhasil di Piala Asia itu bonus, tapi target besar harus bisa membawa tim ini ke Piala Dunia 2030. Nah, pelatih baru nanti harus bisa menjelaskan bagaimana konsepnya, bagaimana menyusun agenda timnas supaya tidak berbentrokan dengan liga, bagaimana memanfaatkan potensi pemain dari kompetisi domestik. Itu semua harus dia bisa presentasikan, harus bisa dia jelaskan kepada PSSI. Itulah yang jadi
menjadi dasar nanti untuk memilih siapa yang konsepnya paling meyakinkan. Dan jangan buru-buru diberhentikan di tengah jalan karena bisikan satu dua orang. Ya, singkat saja Bungkus, karena Anda bicara tentang soal pelatih ke depan. Menurut Anda, sosok seperti apa yang sebenarnya sangat fit in dengan karakter timnas Indonesia untuk kemudian mencapai target-target masa depan itu? Apakah mungkin dari lokal atau mungkin kita harus naturalisasi pelatih dari luar lagi atau bagaimana menurut Anda? Dari pengalaman yang sudah kita lakukan dari Sintayong, terus ada Patrick Kluivert, seperti apa menurut Anda? Iya, yang penting itu pelatih yang punya konsep yang jelas ya kalau menurut saya. Konsep kepelatihannya seperti apa, bagaimana dia membangun timnas, filosofinya itu jelas. Dan tidak harus berasal dari negara tertentu. Misalnya harus dari Belanda, harus dari Korea, atau dari mana. Tidak harus, siapapun bisa. Entah itu dari Brasil, dari Inggris, dari Belanda, dari Jerman. Yang penting dia punya filosofi yang tepat, konsep yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang sudah kita punya ini. Kita tidak berangkat dari nol ya timnas ini sekarang. Sekarang timnas ini sudah di fase yang cukup bagus, yang menurut saya untuk menuju ke Piala Dunia 4 tahun lagi harusnya tidak seberat seperti sekarang. Sekarang ini kan kita bermain sejak putaran pertama lawan Brunei 2 tahun yang lalu sebelum akhirnya tersingkir melawan Irak. Itu kan panjang sekali. Sekarang saya pikir kita sudah punya fondasi yang kuat, tidak lagi seberat itu perjuangannya. Nah, yang penting sekarang siapa pelatihnya yang punya konsep untuk mengembangkan potensi yang sudah bagus ini. Plus pelatih yang punya kemampuan memaksimalkan talenta pemain lokal. Kedepan pelatih yang kita rekrut harus juga punya pemikiran seperti itu. Karena nanti banyak event di mana kita tidak bisa mengandalkan pemain diaspora. Event-event yang hanya bisa diikuti oleh pemain lokal lah, liga lokal. Karena event-event itu bukan dalam kalender FIFA, misalnya Piala AFF contohnya ya. Nah itu pelatih timnas itu harus punya kemampuan tidak hanya membentuk tim yang kuat, tapi juga memaksimalkan potensi pemain lokal supaya timnas tidak bergantung kepada pemain-pemain tertentu. Baik, terima kasih Bungkus. Menarik sekali, kita tunggu lagi gebrakan prestasi terbaik ya dari timnas. Terima kasih ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu.